Selamat hari Minggu teman-teman remaja, saya Pendeta Riani Suharja. Hari ini kita akan masuk dalam renungan remaja dengan spiritualitas alam. Coba lihat indahnya alam ciptaan Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk bisa menangkap pesan Tuhan dengan berbagai cara, khususnya melalui firman Tuhan dan alam yang sebentar kami akan nikmati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan kita adalah Lukas 3, namun kita hanya membaca ayat yang ke-8 saja. Demikian firman Tuhan, Lukas 3 ayat 8 akan dibacakan oleh teman kita Jethro. Teman-teman, mari kita baca Lukas 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebutkan, produce fruit in keeping with repentance, and do not begin to say to yourself, we have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Bicara tentang alam, apakah teman-teman pernah melihat sebuah taman bunga di mana taman itu penuh dengan berbagai warna bunga? Coba lihat taman di sini. Silahkan. Apakah teman-teman melihat ada bunga-bunga yang berbeda namanya atau warnanya? Kalau teman-teman lihat setiap bunga, dia memiliki keunikan dan keindahan yang berbeda. Pertanyaannya, apakah setiap pohon menghasilkan bunga yang baik? Belum tentu. Ada pohon-pohon yang tidak berbunga. Kalau teman-teman lihat bunga yang ungu ini, dia hanya berbunga pada satu pohonnya saja. Sementara pohon yang lain tidak berbunga. Mari kita pelajari apa maksud dari alam seperti ini buat bacaan kita hari ini. Teman-teman, tidak semua tanaman itu pasti bertumbuh dengan baik karena dia sudah dilahirkan atau ditumbuhkan dengan nama tanaman itu. Bukan karena dia punya nama dan dia punya ciri, dia pasti bertumbuh dengan indah seperti itu. Perlu ada orang yang merawatnya, perlu ada orang yang membuat tanaman itu menjadi subur dan akhirnya bisa berbunga atau berbuah. Demikian juga dengan kita. Setiap kita pasti punya pengalaman dan punya keluarga yang membuat kita mengenal Kristus dan membuat kita menjadi pengikut Kristus. Tidak otomatis teman-teman dan saya menjadi Kristen yang sejati kalau kita tidak ada apa yang dipelajari, tidak punya komunitas tempat kita bertumbuh, tidak pernah membaca firman dan mentaatinya, tidak mengalami kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya Yohanes berkata, hasilkan buah pertobatan. Bukan karena kamu adalah keturunan Abraham, kamu otomatis menjadi pengikut Tuhan yang sejati dan pasti diselamatkan. Tapi tergantung pada pengalaman teman-teman dekat dengan Tuhan. Mengalami hidup bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sehingga teman-teman bisa menghasilkan bunga yang indah, pohon dengan buahnya, dan akhirnya teman-teman menjadi seorang Kristen yang sanggup menghadapi hujan ataupun badai, sehingga akhirnya bertahan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saya nggak tahu apa nama bunga ini, tapi kalau teman-teman lihat coba, ada tanaman yang sudah layu, ada tanaman yang hampir layu atau bunga yang hampir layu, tapi ada bunga yang begitu segarnya. Kenapa? Karena ada saatnya dia menjadi redup dan mati. Ada saatnya dia berbunga. Demikian juga dengan kita teman-teman. Kalau teman-teman tidak memaintain atau memelihara relasi kita dengan Tuhan, kalau kita punya pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hidup, kalau kita tidak pernah memelihara semua yang Tuhan berikan kepada kita, kedekatan kita dengan Tuhan, maka kita akan layu seperti bunga-bunga ini. Maka
Jangan lupa, hidup Kristen bukan hidup karena kewajiban, tapi hidup karena relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga seperti bunga ini, teman-teman bisa menjadi seorang Kristen yang mekar karena teman-teman melakukan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Coba deh, apa yang bisa kita lakukan supaya tidak menjadi orang Kristen yang hanya kewajiban belaka. Terpaksa banget deh dengerin renungan, terpaksa baca Alkitab, terpaksa berdoa. Itu gak akan jadi berkat. But not the least, tahukah teman-teman bahwa taman yang indah ini ada pemeliharanya? Bukan hanya Tuhan yang memberikan pemeliharaan, tapi ada Bapa yang memelihara setiap tanaman yang ada supaya bertumbuh dengan baik. Seperti raspberry ini, dia tumbuh menjadi indah, segar karena udara yang baik, karena juga ada pemeliharanya. Siapa pemelihara teman-teman? Tuhan Yesus sendiri. Teman-teman atau komunitas yang membuat kita bertumbuh. Jangan jauhkan diri dari komunitas itu, dari Tuhan Yesus yang juga memberikan kuasa pada teman-teman, sehingga setiap pengalaman, misalnya saat kita ujian, saat kita merasa ada yang tidak enak dalam pengalaman relasi dengan orang lain, saat teman-teman mengalami kesulitan di dalam pengalaman berkeluarga atau di dalam keluarga, semua itu butuh Tuhan, butuh komunitas iman, butuh orang yang memelihara iman teman-teman. Itu sebabnya jangan jauhkan diri dari Tuhan, jangan cuma lakukan kewajiban, karena itu gak akan berguna membuat kita tumbuh segar menjadi buah atau bunga yang menakjubkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, jangan biarkan kami hanya melakukan kehidupan Kristen kami sebagai kewajiban belaka. Kami ingin merasakan indahnya hidup bersama Tuhan. Kami ingin berbuah, kami ingin menghasilkan bunga yang indah, karena kami mau semakin hari semakin tangguh menghadapi panas dan hujan pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Kalau ada di antara kami yang punya masalah dengan keluarga kami, relasi kami, dengan sahabat kami, atau kesulitan dalam belajar, ataupun dalam kesulitan hidup di dalam keluarga kami masing-masing, karena masalah ekonomi, masalah pergaulan, kami mohon Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Bicaralah ya Bapa melalui berbagai cara, berikan pesan untuk kami agar kami boleh terus mengalami indahnya punya Tuhan yang tidak kami lihat tapi kami rasakan dan berpesan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat memiliki hubungan yang indah sama Tuhan. Hasilkan buah pertobatan, yaitu cinta kasih dan kedekatan dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.